Oke, yang pertama, ibadah pertama ini, tadi saya bilang, berkat dari janji dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, manusia terkadang lupa bahwa dalam hidup ini banyak hal di luar kemampuannya. Hal-hal yang di luar kemampuannya tapi sama Tuhan tetap diberikan kepadanya. Dia lupa terkadang ada banyak hal yang seharusnya dia nggak bisa terima. Tapi dia menerimanya. Itu kalau saya boleh bilang adalah kasih karunia. Kadang kita nggak minta, kita nggak mendoakan. Tapi kita bisa terima itu. Bapak Ibu, kalau yang nggak kita minta aja Tuhan kasih. Percaya nggak sih? Apalagi yang kita damba-dambakan. Masa Tuhan itu akan begitu saja akan melupakan? No. Bicara memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Kita mikir gimana ya caranya? Kok berkat bangsa-bangsa, bayangin loh, kekayaan bangsa-bangsa dipindahin. Itu gimana? Secara logika itu susah. Tapi di ibadah pertama kita akan tahu bahwa peran janji dan penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup orang-orang percaya. Yang pertama kita buka sama-sama Keluaran 3 ayat 19. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Di sini Tuhan hendak menyatakan janji bahwa aku akan menyertaimu, bahkan bukan hanya menyertai untuk kau keluar dari perbudakan. Bahkan Tuhan akan mendandani Israel dengan cara apa? Dibuatlah bangsa Mesir itu bermurah hati sampai semua dikasih. Barang perak, emas, kain, baju-baju itu akan dikasih. Ini budak loh. Bangsa Yahudi itu budak. Tiba-tiba pada waktu keluar, harusnya budak itu keluar dengan tanpa bawa apa-apa. Tapi Tuhan gak mau. Ini umatku, aku buat perbedaan. Siapa umat, siapa bukan, akan ada perbedaannya. Dan ketika bangsa Yahudi keluar dari perbudakan, Tuhan bilang, aku gak akan biarkan kau keluar hanya badan saja. Akan kudandani kamu. Dengan cara apa? Harta orang Mesir itu tiba-tiba dikasih kepada bangsa Yahudi. Itu janji Tuhan. Tapi masalahnya, terkadang tidak semua janji Tuhan dan penyertaan Tuhan itu terjadi di dalam hidup orang-orang percaya. Kenapa? Karena ada beberapa penghalang yang membuat penyertaan Tuhan itu ke-delay atau ke-cancel. Tertunda atau batal. Bukan karena Tuhan yang membatalkan. Tapi karena hati dan hidup kita yang membatalkan. Yang pertama, buka dengan saya Keluaran pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saya langsung lompat ke ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian ayat 13, Musa ngomong lagi. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Sampai sini aja. Tahukah? Bagian pertama, kenapa kita gagal mengalami janji dan penyertaan Tuhan? Fokusnya kita selalu pada kekurangan kita.
selalu melihat pada kekurangan kita. Kita fokus melihat kepada diri kita daripada melihat Tuhan. Saya pinjam istilahnya Pastor Philip. Pastor Philip selalu bilang, kita selalu fokus melihat donat itu selalu pada lubangnya, bukan pada adonannya. Manusia itu selalu punya kecenderungan, kalau tanpa Tuhan loh ya, cara pandangnya adalah negatif. Pesimis. Ngelihat apa? Nggak bisa. Jangan. Kayaknya sulit. Itu naturalnya manusia. Tapi Tuhan itu membuat kita bisa melihat apa yang Dia lihat. Nah, kalau kita mengaku bahwa Roh Allah ada dalam diri kita, itu artinya cara pandang Allah menjadi cara pandang kita. Bagaimana Tuhan melihat situasi ini? Kalau Tuhan bilang sama Musa, aku menyertai kamu, aku akan memakai kamu. Harusnya Musa tahu bahwa kalau Tuhan yang utus, Tuhan juga yang akan memperlengkapi dia. Tapi Musa selalu lihat, aku ini gak bisa ngomong, aku ini, sulit lah, aku gak pede, nanti kalau ada orang kayak gini gimana. Selalu diberikan tuh dirinya. Hati-hati Bapak Ibu. Dari sisi Tuhan jangan-jangan sudah membuka pintu janji. Terkadang kita yang kembali menutupnya. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang penyertaan Tuhan? Hidup oleh fakta. Bukankah kita memang hidup oleh fakta? Hidup kita memang oleh realita? Betul, kita gak boleh hidup di dalam mimpi dan angan-angan. Kita itu memang hidup dengan melihat fakta, tapi tidak boleh hidup oleh fakta. Beda loh. Hidup memang melihat fakta, tapi bukan hidup oleh fakta. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kita tidak boleh denial. Kita nggak boleh, denial itu apa ya? Bukan menolak apa ya? Menyangkal. Kita nggak boleh menyangkal fakta. Loh, kenyataannya kayak gini kok. Kita nggak perlu denial atau menyangkal fakta yang terjadi. Memang betul faktanya ini. Tapi kita harus tahu, cara kerja Tuhan itu melampaui fakta. Bukan berdasarkan fakta. Makanya saya bilang poin yang kedua, jangan hidup oleh fakta. Sebab Tuhan bisa mengerjakan sesuatu melampaui fakta yang kau lihat. Keluaran 6 ayat 8. Coba kita buka ya. Keluaran 6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena apa? Mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Musa udah datang. Musa udah ngomong, Tuhan ngutus aku. Tuhan akan bawa kita keluar dari perbudakan ini. Udah ratusan tahun. Tuhan akan bebaskan kita. Tapi bangsa Yahudi tidak bisa percaya. Kenapa gak bisa percaya? Karena mereka saking beratnya mengalami kehidupan. Jadi mereka seakan-akan gak bisa. Mana mungkin. Faktanya tuh kayak gini Musa. Kamu ngomong Tuhan mau bebaskan kita. Ya apa caranya? Gak mungkin. Saking beratnya kehidupan dia. Dia gak bisa lagi melihat cara Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup sudah disetir oleh fakta. Jangan sampai hidup kita ditentukan oleh fakta Bapak Ibu. Seberat-beratnya hidup kita. Ada Tuhan yang melampaui fakta. Bapak Ibu, jangan sampai keadaan menghalangi kita melihat janji Tuhan. Fakta memang harus diketahui dengan jelas. Tujuannya supaya kita bisa tahu seberapa besar kita mesti taklukkan. Contoh, kalau Anda ke dokter, Anda kan ditanya, sakit apa Pak? Sakit apa Bu? Betul nggak? Anda nggak boleh menyangkal. Enggak. Aku baik-baik saja. Lu ngapain kalau baik-baik saja Anda ke dokter? Anda beriman, Anda sembuh betul. Tapi pada waktu dokter tanya, sakit apa Pak? Anda harus ngomong dong. Anda harus ngomong keadaan yang sesungguhnya. Betul nggak? Kita nggak perlu menyangkal. Iya Pak, kemarin saya ini radang. Kok seminggu ini demam nggak turun-turun? Ngomong. Yang sejujur-jujurnya, keadaan yang sebenar-benarnya, faktanya kayak apa? Supaya apa? Supaya kita tahu,
seberapa besar dosis obat yang akan dikasih. Dan jenis obatnya apa? Supaya tepat sasaran. Anda gak boleh menyangkal fakta yang Anda hadapi. Supaya apa? Supaya Anda tahu apa yang sedang Anda hadapi. Doa seperti apa yang harus saya bangun. Saya harus memerangi raksasa sebesar apa. Anda jangan denial, tapi Anda jangan hidup menerima keadaan. Sebab Tuhan kita itu melampaui keadaan. Keadaan bilang gak mungkin, fakta bilang mustahil. Datang ke Tuhan. Minta sama Tuhan. Amin. Kenapa kita gagal terima janji Tuhan? Karena kita hidup terlalu disetir oleh fakta. Susahmu dan susahku itu mudah buat Tuhan. Sebab ada ayat yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kelihatannya klise. Tapi tahukah, ketika kita percayai ini, ada hal kadang di luar dugaan kita akan terjadi. Tiba-tiba aja, Anda gak perlu tahu caranya gimana. Tiba-tiba Anda dibukakan jalan keluar. Saya pernah ceritakan, keluarga kami tahun 2002 mengalami kebangkrutan. Mengalami habis, banyak hal yang habis. Semua dijualin. Semua mobil kerja papa punya beberapa mobil, beberapa aset untuk kerja tuh, beberapa truk, beberapa yang dipakai di pabriknya papa, semua dijual untuk pengobatan mama. Tahukah? Kita bingung, mulai dari mana ya? Ya udahlah, kita datang ke Tuhan aja. Dalam waktu 3 bulan loh Bapak Ibu. Tuhan bisa pulihkan, melampaui apa yang kita miliki sebelumnya. Cara Tuhan. Faktanya, kita sedang dalam keadaan terpuruk. Tapi Tuhan kita yang melampaui fakta itu, membawa kita naik, melampaui apa yang kita dulu pernah ada di sana. Amin. Yang ketiga, kenapa kita gagal menerima janji Tuhan? Ketidaktaatan. Keluaran 12 ayat yang ke-35 dan 36. Keluaran 12 ayat 35 dan 36 ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan apa? 36? 36. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir ini. Ini kan janji Tuhan. Di ayat awal yang kita baca tadi. Tuhan akan membuat musuhmu atau orang Mesir bermurah hati atasmu. Bayangkan coba, kalau di poin ketiga ini, mereka tidak taat. Mana mungkin, mereka ini loh yang memperbudak kita. Mereka ini loh yang mengancam kita. Kita aja gak diperbolehkan keluar kok. Sampai berapa tulah terjadi, Firaun tetap bersikeras kok. Mana mungkin kita budak bakal dikasih emas, dikasih perak, dikasih kain, didandani oleh yang menjajah. Kebanyakan ya, kenapa kita gak terima janji Tuhan? Terlalu mikir pakai pikiran kita. Sehingga langkah untuk iman itu gak pernah jalan. Iman tuh jangan di logika. Selama-lamanya kita tahu bahwa air itu gak bisa kita jalani. Tapi Petrus dan Yesus membuktikan, iman itu bisa melampaui. Poin 1 dan poin 2. Bangsa Yahudi itu menang. Sehingga mudah bagi dia di poin ketiga untuk taat. Bayangkan kalau Musa gak menang di poin pertama. Dia terus melihat kekurangannya. Dia merasa gak mampu. Dia merasa gak pede. Dia ketakutan. Dia merasa masa sih nanti aku ini dipakai Tuhan. Bagaimana dia bisa ngomong ke bangsa Israel? Wong dia pemimpinnya aja dia gak berani. Dia gak yakin. Dia gak percaya. Terus yang kedua, bagaimana bisa terjadi mereka keluar dari Mesir? Kalau mereka selalu melihat fakta.
Ayat yang kita baca tadi itu, bangsa Israel nggak mau awalnya. Tapi Musa terus meyakinkan, bisa. Memang kita dalam perbudakan ratusan tahun. Tapi janji Tuhan, bawa kita keluar dari perbudakan ini. Dan kita akan bawa tulang-tulang Yusuf untuk keluar dari sini. Tiba-tiba Musa jadi orang yang pemberani dan menguatkan mereka yang lain. Yang hidupnya masih berdasarkan fakta. Musa mengubah jemaat yang dia pimpin. Untuk melihat bukan lagi dengan fakta. Dan melihat dengan iman. Setelah Musa menang, bangsa Yahudi menang. Di poin ketiga, mereka sepakat. Kayaknya gak mungkin yang terakhir. Apa itu? Masa kita minta harta dari penjajah kita. Tapi ketika mereka taat. Lihatlah. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Yang ubah hati itu Tuhan. Kalau Tuhan gak menyentuh hati orang Mesir. Ya susah. Tapi kalau Tuhan sudah bilang. Just do it. Kalau Tuhan sudah ngomong. Lakukan saja. Gak tahu caranya. Lakukan aja. Percaya aja. Tiba-tiba loh, Anda kaget-kaget. Kok bisa ya? Tiba-tiba dia ngasih aku emas, ngasih aku perak. Loh, anak-anakku dikasih kain-kain, baju-baju yang bagus. Jangan berusaha mencari cara bagaimana Tuhan bekerja. Karena itu bukan bagian kita. Bagian kita percaya saja dan taat melangkah. Maka dia akan bekerja. Amin. Janji Tuhan dari dulu sampai selamanya. Bahkan sekarang juga. Itu masih ya dan amin. Bapak Ibu, apa yang tertunda dalam hidup Anda? Apa yang belum terjadi? Jangan-jangan sudah mulai ketutup lagi nih pintunya. Gara-gara apa? Anda terlalu hidup oleh keadaan. Kenyataannya kayak gini, Pak. Berapa banyak kalau kita ngomong, selalu bilang, gak bisa kok, gak bisa Pak. Keadaannya loh kayak gini. Anda yang menolak untuk Tuhan bekerja. Anda boleh bilang, Pak, keadaan memang seperti ini Pak. Tapi saya mau percaya bahwa Tuhan bisa melampaui keadaan saya. Harusnya gitu. Diubah. Statement nomor 1, pemimpin. Sering kalau kayak ditunjuk, dipercayai oleh gereja bilang apa? Aku gak bisa, jangan aku. Ayo, saya banyak yang kayak gitu. Nantilah, jangan. Kayak Musa. Betul gak? Kalau melihat dirinya, ayo mulai kasak kusuk, senyum-senyum. Suaminya nyenggol istrinya. Oh, kamu itu kayak gitu kan. Berapa banyak di antara itu sudah jadi kehidupan orang-orang Kristen. Kalau dibilang, kamu ya nanti yang ngomong, nanti yang akan saya percayai dan itu. Aduh jangan saya, ngomong sama pemimpinnya, kok janganlah nanti aja. Nanti kan ada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik, pakai ayat lagi. Untuk nolak itu loh pakai ayat. Tuhan dulu dikatakan di garis bawahi sampai murka. Kenapa? Karena Musa berbelit-belit dan terus melihat dirinya. Stop melihat diri kita. Mulailah lihat Tuhan kita. Saya sampaikan ini beberapa minggu yang lalu. Di AOG, saya lupa di AOG Sampit atau di AOG Samarinda. Tapi tiba-tiba saya bilang, waktu itu sampaikan ini. Kalau kita itu berkata kita tuh mencintai Tuhan. Harusnya itu ada ekspresi. Dan ekspresi salah satunya adalah akan memberi yang terbaik buat yang dia cintai. Cinta itu ada ekspresi gak? Gembala AOG ini puji Tuhan sudah dapat pacar loh ya. Jadi kalau Anda mau lihat-lihat, mau ini calon mantu. Jangan ketutup, maaf ya. Nanti doakan tahun depan lancar-lancar ya. Misal nih, Alfi ini sudah punya pacar nih. Masa di dalam hubungan flat gitu? Enggak lah. Udah makan? Belum? Yuk cari makan. Ke gereja enggak? Ke gereja? Ya udah berangkat. Kayak gak ada ekspresi, gak mungkin kan?
cinta itu kadang ekspresinya malah berlebihan, malah kebablasan. Misalnya suami istri gitu ya, lagi happy-happynya gitu. Gitu. Mama cantik kayak ini gitu kan. Mau apa. Mama bisa gitu kan. Istrinya, enggak cuma pengen muji kok. Dia dipuji, kadang kayak kekanak-kanakan mujinya. Loh itu is okay. Kenapa kok bisa kadang muncul kekanak-kanakan, kayak berlebihan. Kayak cinta tuh gak tahu malu. Betul gak? Kalau cinta tuh berani. Ayo siapa kalau memuji pasangannya masih malu-malu? Ayo bertobat hari ini. Ya, ngomong thank you, maaf, I love you. Jangan malu-malu. Ya, Pak saya itu gak biasa Pak. Memang budaya saya dari dulu tuh diajari papa saya cool. I love you. Tentara tuh gini, siap. Gitu kan. Kalau ngomong sama istrinya, I love you. Ingat, istri Anda bukan anak buah Anda. Gak perlu disamakan. Hidup ini gak bisa semua disamaratakan. Saya tuh dulu dari keluarga kayak gitu. Tanya istri saya, dulu masih di pacar saya. Saya ini kakunya bukan main. Saya diajari sama Ko Philip. Nanti kalau lagi hangout, lagi pacaran, bukakan pintu buat Melisa. Saya langsung tanya sama Ko Philip. Ko, buat apa? Terus dia bilang, loh ya gak apa-apa. Loh dia punya tangan loh kok. Bener gak beberapa Anda mikir kayak saya? Saya diajari papa saya semua mandiri. Gak perlu gitu-gitu. Saya bilang sama Ko Philip loh. Dia punya tangan, dia bisa buka mobil sendiri. Dia bisa buka pintu di mall sendiri. Ngapain saya bantu? Udah gede kok. Ya kalau dia gak bisa saya bantu. Enggak An. Coba lakukan. Walaupun dia bisa kamu yang bantu. Dia pasti happy. Karena itu ekspresi cinta. Waktu saya coba praktekkan, tiba-tiba waktu pergi saya bukakan pintu kan. Dia masuk. Terus dia kaget awalnya. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu. Dia senyum terus. Tak tanyain. Non, saya manggil dia kan Non. Non ngapain kamu? Ada. Dapat kabar baik apa kok kamu senyum terus. Aku jadi takut loh. Apa? Dia bilang, enggak apa-apa. Senyum lagi. Terus dia bilang, kok sadar enggak? Aku tuh banyak berubah loh. Hah? Berubah apa? Aku enggak kayak dulu. Aku dulu tuh kaku. Di mobil diem terus. Sampai di mall tanya, makan apa? Duduk, makan, pulang. Ditanyain sama pemimpinnya, hati gimana pacarannya? Ya makan. Loh, pacarannya ngapain? Ya makan terus pulang. Saya nggak pintar ngomong Bapak Ibu. Itu waktu pacaran bingung. Ngedit kita pertama tahu nggak? Ditanya sama pemimpin kita, bahas apa tadi? Bahas kita pilih menu apa. Dua orang yang makan pesennya 4 porsi besar. Kenapa saya pesan banyak? Karena bingung mau ngomong apa. Biar sibuk makan terus. Saya ini orangnya kaku. Tuhan ubahkan. Si Musa juga orangnya kayak gitu. Dia punya ciri khas. Tapi kalau selama kita lihat diri kita terus. Kapan kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Kalau Anda cinta sama Tuhan, ekspresikan. Anda mungkin bilang gini, jujur aja. Gak usah menyangkal kenyataan. Saya mau dipercaya sesuatu. Jujur ya aku ini gak pintar ngomong. Waktu Cici bilang gini, aku tuh takut. Ya ampun, aku dipercaya untuk mimpin ini. Aku ini Isa apa? Tapi kalau Cici Koko mempercayai, ajari jangan tinggalkan aku ya. Dampingi aku, tolong aku. Aku ini gak bisa. Tapi aku tahu, kalau Tuhan panggil, nanti pasti Tuhan sertai. Harusnya gitu. Amin. Amin. Kalau ada yang berani amin ya. Amin. Amin. Setelah ini cetak jadi pemimpin semua sih ya. Semua coach-coach ini ya. Langsung panggil. Nanti pulang pertemuan aja jadi coach ya. Ayo jadi CGL jadi berikutnya. Enggak. Gak usah takut itulah. Jadi pemimpin itu panggilan. Kayak Musa dipanggil juga. Yang terakhir setelah penyertaan Tuhan adalah janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan.
Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi ini adalah firman yang dikatakan ketika bangsa Yahudi dibawa ke dalam pembuangan. Belum menjalani. Tapi Tuhan ngomong sama Yeremia bilang, selama 70 tahun kamu akan dalam pengasingan, kamu akan dalam pembuangan. Tapi setelah 7 tahun, Tuhan bilang, aku akan memperhatikan kamu dan menepati janjiku dan mengembalikan kamu ke Yerusalem. Kita buka, kita bandingkan di kitab Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu. Untuk menggenapkan apa? Firman yang diucapkan oleh Yeremia. Mereka hidup dalam zaman yang berbeda. Dan Raja Persia yaitu Kores tidak tahu Yeremia. Janji Tuhan itu enggak tergantung. Masa udah lewat. Orang yang ngomong dulu sudah gak ada. Tuhan kalau genapi, Tuhan pasti genapi. Saya lanjutkan. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku apa? Untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Betul ya? Biarlah ia dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang ini, perhatikan, dan segala orang di sekeliling mereka, jadi ini warga Persia, membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Saya garis bawahi kata-kata Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Disinilah bagian Tuhan. Tuhan ingat janjinya. Tapi coba lihat konsep Tuhan menepati janji. Dia tidak hanya membawa kita kembali, tapi dia juga memperlengkapi. Kok mirip? Yang terjadi dulu ketika bangsa Yahudi dibebaskan dari Mesir. Terus sekarang bangsa Yahudi dibebaskan dari Babel dan Persia. Kok mirip? Kita bisa ambil satu kesimpulan dari benang merah ini. Tuhanmu dan Tuhanku yang bekerja di masa lalu, yang bertindak di masa lalu, juga bisa melakukan hal yang sama di masa kini. Dia tidak mau anaknya hanya mengalami menang. Dan firman Allah katakan, engkau lebih daripada pemenang. Engkau tidak hanya dikeluarkan, engkau tidak hanya dibebaskan, tapi engkau akan dilengkapi, engkau akan didandani oleh Tuhan. Yang saya sampaikan bukan masalah Injil kemakmuran Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu kebenarannya. Ketika di masa-masa itu, mereka susah. Mereka gak tahu harus mulai dari mana. Bahkan untuk keperluan kecil pun Tuhan perhatikan. Sandang pangan papanya Tuhan lengkapi. Keuangannya Tuhan bangun. Siapa bilang orang ikut Tuhan tuh terus nasibnya selalu jelek? Ada orang datang saya bilang, udah ikut Tuhan tetap punya banyak masalah. Ngapain aku ikut Tuhan? Salah konsepnya. Anda ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, tetap ada masalah. Bedanya kalau Anda ikut Tuhan, Anda menghadapi masalah itu gak sendirian. Itu loh. Bangsa Israel disertai demikian rupa. Dan kita ini adalah
ranting-ranting atau yang dicangkokkan kepada pokok anggur. Kita ini akhirnya dimasukkan ke dalam bilangan orang yang diselamatkan. Makanya Petrus melihat penglihatan bahwa tidak hanya bangsa Yahudi yang akan diselamatkan. Ketika Petrus diutus ke rumah Cornelius, bahwa semua bangsa yang hatinya mau berbalik kepada Tuhan akan diselamatkan. Kita juga adalah keturunan yang akan mewarisi janji dan penyertaannya. Bapak Ibu, kalahkanlah musuh terbesar kita. Apa itu? Siapa itu? Kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah kita. Penghalang terbesar adalah kita. Karena begitu kita gak mau, siapa yang bisa ngubah? Mulailah lihatlah hidup ini. Bukan dari kacamata kita. Tapi dari kacamata Tuhan. Bagaimana caranya? Simple. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Hiduplah setiap hari dengan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kehidupan dengan kacamata yang berbeda. Dari kacamata perkataan Allah. Bukan dari fakta lagi. Amin. Jangan sampai rasa gak percaya kita menghalangi kita melihat dan mengalami penyertaan janjinya. Sampai hari ini, saya pun masih menunggu janji-janji Tuhan yang masih belum digenapi. Tapi saya belajar melihat satu hal ini. Allahku itu mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaannya dinyatakan. Dia gak akan tinggal diam. Begitu juga Allah. Apa yang tertunda? Saya nanti ibadah 2 akan menyampaikan banyak tentang anak-anak. Anak kita maksudnya. Bagaimana sebenarnya peranan parenting atau mendidik anak itu penting ketika dia dewasa. Background atau latar belakang pendidikan, keluarga, keuangan ternyata itu gak seberapa bisa mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah didikan di dalam rumah. Saya akan sampaikan itu nanti ibadah kedua. Bagaimana seorang Esther itu bisa didandani oleh Tuhan. Mendapat harta dari bangsa lain. Dan dia jadi orang pertama di sana. Karena dia dimulai dari didikan. Dia mengalami kemenangan di keluarganya. Harta bangsa-bangsa dipindahkan. Ibadah pertama ini. Harta bangsa-bangsa akan dipindahkan dan akan Anda kelola. Ketika kita tahu satu hal, bahwa itu sudah dijanjikan dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Bagian kita apa? Jangan takut untuk melihat, percaya saja.